Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat, atas segala kebaikan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepadanya, yang mana itulah tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Allah menciptakan kita bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk meninggikan jabatan, dan bukan untuk dunia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian ma'asyiral muslimin, salawat beserta salam kita mohon kepada Allah agar menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita sampai hari kiamat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umat Nabi yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita semuanya yang hadir di masjid ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang sebenar-benarnya. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan mengerjakan perintah-perintahnya, mengerjakan, memperbanyak amal soleh, kemudian kita menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani bulan Ramadan. Ramadan mungkin telah berlalu, maka muncul satu pertanyaan yang besar dalam diri kita. Dan pertanyaan ini kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah Ramadan kita berhasil? Apakah Ramadan kita sukses? Atau justru gagal? Ma'asyiral muslimin, sukses Ramadan bukan sekedar menjalani. Banyak orang yang mengira sukses Ramadan itu puasa full sebulan, 29 atau 30 hari, tarawihnya tidak bolong, ikut pengajian sana dan sini. Itu semua memang baik, tetapi belum tentu tanda suksesnya Ramadan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash." Yang artinya, betapa banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Artinya, ukuran sukses bukan hanya aktivitas, tapi hasil perubahan di dalam diri. Kemudian, tanda Ramadan kita sukses. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuan Ramadan adalah takwa kaum muslimin. Maka ukuran sukses bukan banyaknya makanan berbuka, banyaknya takjilnya, bukan.
ramainya suasana Ramadan, bukan. Tetapi apakah kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Tanda Ramadan kita sukses diantaranya juga yakni hati menjadi lebih dekat kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan mungkin kita lalai. Sebelum Ramadan mungkin kita jarang mengingat Allah. Sebelum Ramadan mungkin kita melalaikan semua ibadah. Tetapi setelah Ramadan mudah menangis saat beribadah, terutama saat berdoa. Setelah Ramadan hati menjadi lembut. Setelah Ramadan menjadi lebih takut berbuat dosa. Kalau ini ada di dalam diri kita, maka tanda keberhasilan telah kita dapatkan. Kemudian Al-Quranul Karim menjadi sahabat kita. Sebagaimana Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dulu mungkin Al-Quran jarang kita baca. Di Ramadan kita membacanya khatam 1 kali, 2 kali, bahkan lebih. Kita tadabburi, kita pelajari maknanya. Kemudian kita amalkan isi-isinya. Kalau setelah Ramadan kita masih rutin membacanya, rindu dengan Al-Quran, maka itu tanda Ramadan kita insyaallah telah berhasil. Kemudian meninggalkan dosa, ini yang paling penting kaum muslimin. Kalau Ramadan berlalu tapi lisan kita masih suka mencela, menghina, menggibah, memfitnah, mengadu domba, mata masih melihat yang Allah haramkan, hati masih penuh dengan hasad, iri dengki kepada saudaranya, maka kita harus jujur. Ada yang salah dengan Ramadan yang kita jalankan kemarin. Kemudian istiqamah setelah Ramadan selesai. Apa kata para ulama? Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Kalau setelah Ramadan kita masih sholat tepat waktu, awal waktu, berjamaah di masjid, kita masih menjaga ibadah-ibadah sunnahnya, kita masih dekat dengan masjid, maka insyaallah itu tanda Ramadan kita Allah terima. Kemudian tanda Ramadan kita gagal, na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, berbohong, menipu, dan tidak meninggalkan perbuatan buruk, maka Allah sama sekali tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh dengan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Kalau setelah Ramadan kaum muslimin kita masih suka gibah, fitnah, mencela, mengejek, menjelekkan, membuka aib saudara kita, masih mudah emosi, masih mudah marah, masih iri, dengki dengan nikmat orang lain dan ingin nikmat itu hilang dari orang lain, maka kita perlu dan wajib untuk evaluasi dengan serius. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan hanya berharap sukses, tapi kita juga harus takut untuk gagal. Di antara tanda kegagalan adalah Ramadan telah berlalu tapi tanpa perubahan. Ibadah kembali turun drastis, dosa kembali dilakukan dan tanpa rasa bersalah. Dan lebih parah lagi, hati merasa biasa-biasa saja setelah Ramadan pergi. Padahal salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka justru menangis ketika Ramadan telah berakhir. Kenapa mereka menangis? Mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar
dipertemukan dengan Ramadan. Mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bagi mereka Ramadan bukan sekedar seremoni, testimoni, ritual tahunan, bukan, tetapi mereka benar-benar memperjuangkan hasil dari Ramadan tersebut. Kemudian di kisah yang lain diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jadilah kalian lebih perhatian terhadap diterimanya amal daripada banyaknya amal. Beliau juga berdoa, ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya apa kaum muslimin? Mereka tidak bangga dengan amal mereka, tetapi mereka takut, khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun." Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut. Dengan ayat ini, istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, apakah mereka orang yang berzina? Apakah mereka orang yang mencuri? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Mereka adalah orang yang beramal. Mereka berpuasa, mereka sholat, mereka sedekah, tetapi mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin, orang soleh justru khawatir, justru takut. Sedangkan kita kadang sombong dengan amalan kita yang sedikit. Kita merasa cukup dengan amalan kita yang sedikit. Kalau kita merasa Ramadan kita belum maksimal, maka jangan kita putus asa. Segera kita perbanyak istighfar, segera kita perbaiki niat, segera kita tutup dengan amal terbaik di hari-hari ini, apalagi di akhir Ramadan kemarin. Karena yang dinilai adalah penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan penutupnya. Kaum muslimin, mari kita bertanya jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita lebih baik dari sebelum Ramadan? Apakah dosa kita telah berkurang? Kalau iya, maka insya Allah Ramadan kita sukses. Kalau belum, maka perbanyaklah istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Raghima anfu rajulin adraka ramadhana summa insalakha qabla an yughfaralah." Kata Nabi, celakalah, binasalah seseorang yang mendapati Ramadan, namun Ramadan telah berlalu, dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, jangan sampai kita termasuk di dalam orang yang celaka tersebut. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beberapa tanda jika Ramadan kita sukses,
jika Ramadan kita diterima. Di antara amalan yang dianjurkan setelah Ramadan dan termasuk tanda diterimanya Ramadan kita adalah berpuasa. Karena Ramadan kita berpuasa, di luar Ramadan harus melanjutkan puasa, yakni berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahr." Kata Nabi, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya fadilah, keutamaan puasa Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Seakan-akan orang yang melakukannya mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana waj'alna lil muttaqin. Allahumma ballighna Ramadan al-qadim wa nahnu fi sihhatin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.